Ada sebuah pertanyaan yang jarang sekali diucapkan dengan lantang, bahkan oleh pasien yang sudah bertahun-tahun rutin berkonsultasi kepada dokternya. Pertanyaan itu tersimpan rapi di balik kekhawatiran yang tidak terucap, dibawa pulang dari ruang periksa, ditanyakan dalam sunyi, sendirian, di depan cermin. Pertanyaan itu adalah, apakah kehidupan intim saya masih normal di usia ini? Saya ingin Anda tahu satu hal hari ini. Jika pertanyaan itu pernah melintas di benak Anda tidak sendirian, dan Anda tidak salah untuk bertanya. Selama bertahun-tahun berpraktek, saya telah bertemu ribuan pasien yang usianya memasuki 50 tahun ke atas. Mereka datang dengan berbagai keluhan, tekanan darah tinggi, gula darah, nyeri sendi. Tapi, di antara sela-sela percakapan itu, ada yang berbisik pelan, hampir malu-malu. "Dok, saya sudah tidak seperti dulu. Apa memang begini seharusnya?" Dan jawaban saya selalu sama, belum tentu. Karena ada perbedaan besar antara perubahan yang memang wajar seiring usia dan masalah kesehatan yang diam-diam menggerogoti kualitas hidup Anda, termasuk kehidupan intim Anda, yang sebenarnya bisa dicegah, dikelola, bahkan diperbaiki. Hari ini kita akan membicarakan topik yang jarang dibahas secara terbuka, tetapi sangat penting. Menjaga kehidupan intim tetap harmonis di usia 50 tahun ke atas. Bukan sebagai topik tabu, bukan sebagai gosip, tapi sebagai edukasi kesehatan yang serius, karena kehidupan intim adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan fisik, mental, dan kualitas hubungan Anda secara keseluruhan. Dalam video ini, kita akan membahas bersama. Pertama, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita memasuki usia 50 tahun? Perubahan hormonal, perubahan fisik, dan bagaimana semua itu mempengaruhi kehidupan intim. Kedua, apa saja penyebab dan faktor resiko yang membuat harmoni itu terganggu, mulai dari pola hidup sehari-hari hingga kondisi medis yang sering tidak disadari. Ketiga, kita akan bicara jujur tentang apa yang sering saya temui di lapangan sebagai dokter, mitos-mitos yang beredar di masyarakat, dan fakta medis yang sebenarnya. Dan keempat, saya akan berbagi langkah-langkah konkret yang bisa Anda mulai hari ini, bukan janji muluk, tapi kebiasaan nyata yang bisa membuat perbedaan besar. Jadi, apakah Anda siap untuk percakapan yang jujur, berbasis ilmu dan tidak menghakimi? Selamat datang di Sehat Menuju Senja. Mari kita mulai. Bayangkan, tubuh manusia seperti sebuah orkestra. Di usia 20-an dan 30-an, semua instrumen memainkan musik dengan sempurna. Hormon-hormon bekerja selaras, energi mengalir lancar, ritme tubuh terasa wajar dan menyenangkan. Tapi ketika usia mendekati 50 tahun, ada beberapa pemain orkestra yang mulai melambat. Bukan berhenti, tidak menghilang, hanya berubah temponya. Dan perubahan tempo inilah yang sering disalahpahami oleh banyak orang sebagai akhir dari segalanya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Mari kita mulai dengan memahami perubahan hormonal, karena disinilah akar dari sebagian besar perubahan yang Anda rasakan. Pada perempuan, memasuki usia 48 hingga 52 tahun, tubuh mulai memasuki fase yang disebut menopause, yaitu berakhirnya siklus menstruasi secara permanen. Ini bukan penyakit, ini adalah proses biologis yang alami. Namun, proses ini membawa serta penurunan kadar estrogen, hormon utama yang selama ini menjaga kelenturan jaringan tubuh, kelembapan, suasana hati, dan tentu saja fungsi reproduksi. Ketika estrogen menurun, banyak hal berubah. Dinding vagina bisa menjadi lebih tipis dan kering, kondisi yang dalam dunia medis disebut atrofi vagina atau yang sekarang lebih sering disebut genitourinary syndrome of menopause atau disingkat GSM. Kondisi ini bisa membuat hubungan intim terasa tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Dan yang menyedihkan, banyak perempuan yang menanggungnya dalam diam, mengira bahwa rasa tidak nyaman ini adalah sesuatu yang harus mereka terima begitu saja. Padahal, ini adalah kondisi medis yang bisa ditangani. Selain itu, penurunan estrogen juga mempengaruhi libido atau keinginan untuk berhubungan intim. Banyak perempuan melaporkan bahwa dorongan itu terasa memudar dan mereka merasa bersalah karenanya. Tapi perlu saya tegaskan, ini bukan soal tidak mencintai pasangan. Ini adalah respon hormonal yang sangat nyata dan sangat bisa dikelola. Pada laki-laki, perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba seperti pada perempuan. Tidak ada satu momen menopause yang jelas.
Tapi ada sebuah proses yang lebih tersembunyi dan perlahan yang dalam dunia medis disebut andropause atau late onset hypogonadism, yaitu penurunan kadar testosteron secara bertahap. Kadar testosteron pada laki-laki mulai menurun sekitar 1 hingga 2% per tahun setelah usia 30. Kedengarannya kecil, tapi ketika Anda sudah melewati usia 50, penurunan kumulatif ini bisa cukup signifikan untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk stamina, konsentrasi, suasana hati, massa otot, dan tentu saja fungsi seksual. Satu tanda yang paling sering dikeluhkan adalah apa yang kita kenal sebagai disfungsi ereksi, kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk hubungan intim yang memuaskan. Ini adalah keluhan yang sangat umum, tetapi juga sangat jarang dibicarakan secara terbuka. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini, disfungsi ereksi bukan sekedar masalah seksual. Dalam banyak kasus, ini adalah sinyal peringatan dini dari masalah kardiovaskular, masalah pada pembuluh darah dan jantung. Karena pembuluh darah yang mengalir ke area tersebut adalah pembuluh darah yang sama yang juga mengaliri jantung dan otak Anda. Jadi, ketika seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun datang mengeluhkan disfungsi ereksi, hal pertama yang saya pikirkan bukan hanya masalah intimnya, tapi saya langsung memeriksa tekanan darah, profil lemak darah, dan gula darahnya. Selain perubahan hormonal, ada pula perubahan fisik lain yang berkontribusi. Sirkulasi darah secara keseluruhan cenderung melambat seiring usia. Elastisitas pembuluh darah berkurang, respon saraf menjadi tidak secepat dulu. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gairah pun bisa menjadi lebih panjang dibanding di usia muda. Dan yang tidak kalah penting, faktor psikologis. Perubahan bentuk tubuh, rasa lelah kronis, tekanan pekerjaan atau keluarga, kekhawatiran tentang kesehatan, kecemasan tentang penampilan, semua ini bekerja di balik layar menggerogoti kepercayaan diri Anda yang dulu menjadi fondasi kehidupan intim. Tapi saya ingin Anda mengingat satu kalimat penting ini. Perubahan bukan berarti berakhir. Kehidupan intim di usia 50 tahun ke atas memang berbeda dari usia 20-an. Tapi berbeda bukan berarti buruk. Banyak pasangan justru melaporkan bahwa kehidupan intim mereka menjadi lebih bermakna, lebih dalam, dan lebih terhubung di usia matang ketika mereka memahami tubuh mereka lebih baik dan berkomunikasi dengan pasangan lebih jujur. Kuncinya adalah memahami perubahan dan meresponsnya dengan bijak. Dan itulah yang akan kita lakukan bersama dalam sisa video ini. Setelah kita memahami apa yang terjadi secara alami di dalam tubuh, sekarang saya ingin mengajak Anda melihat lebih jauh. Karena tidak semua gangguan kehidupan intim di usia 50 tahun ke atas disebabkan oleh proses penuaan yang normal. Banyak di antaranya dipicu atau diperparah oleh faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Mari kita bahas satu persatu. Faktor pertama, penyakit kronis yang tidak terkontrol. Ini adalah faktor yang sering saya temui di klinik. Diabetes mellitus atau yang kita kenal sebagai kencing manis adalah salah satu penyebab terbesar gangguan fungsi seksual baik pada laki-laki maupun perempuan. Kadar gula darah yang tinggi secara kronis merusak pembuluh darah halus dan saraf-saraf yang berperan penting dalam fungsi seksual. Pada laki-laki, ini adalah salah satu penyebab utama disfungsi ereksi. Pada perempuan, diabetes mempengaruhi lubrikasi alami dan kemampuan mencapai orgasme. Dan yang menyedihkan, banyak perempuan yang menanggungnya dalam diam, mengira bahwa rasa tidak nyaman ini adalah sesuatu yang harus mereka terima begitu saja. Padahal ini adalah kondisi medis yang bisa ditangani. Selain itu, penurunan estrogen juga mempengaruhi libido atau keinginan untuk berhubungan intim. Banyak perempuan melaporkan bahwa dorongan itu terasa memudar dan mereka merasa bersalah karenanya. Tapi perlu saya tegaskan, ini bukan soal tidak mencintai pasangan. Ini adalah respon hormonal yang sangat nyata dan sangat bisa dikelola. Faktor kedua, gaya hidup sehari-hari. Saya sering berkata kepada pasien saya, apa yang Anda lakukan setiap hari jauh lebih berpengaruh terhadap kesehatan Anda dibanding apa yang Anda minum sesekali. Kurang gerak adalah musuh yang diam-diam merusak hampir semua fungsi tubuh. Ketika kita tidak berolahraga secara teratur, sirkulasi darah melambat, massa otot berkurang, dan kadar hormon-hormon vital seperti testosteron pun ikut turun. Selain itu, kurang gerak berkontribusi pada kenaikan berat badan dan penumpukan lemak di area perut, yang secara langsung mengubah keseimbangan hormon dalam tubuh.
Merokok adalah faktor risiko yang dampaknya langsung terasa pada fungsi seksual. Nikotin menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pada laki-laki perokok, risiko disfungsi ereksi meningkat secara signifikan. Pada perempuan, merokok mempercepat datangnya menopause dan memperparah gejalanya. Konsumsi alkohol berlebihan, meski sering dianggap sebagai penghangat suasana, sebenarnya adalah depresan sistem saraf. Dalam jangka panjang, alkohol merusak kemampuan tubuh untuk merespon rangsangan seksual dan menurunkan kadar testosteron. Pola makan yang buruk, tinggi gula, tinggi lemak jenuh, rendah serat dan nutrisi, menyebabkan peradangan kronis di seluruh tubuh, merusak pembuluh darah, dan menciptakan lingkungan hormonal yang tidak mendukung fungsi seksual yang sehat. Dan yang tidak kalah penting, kualitas tidur. Testosteron diproduksi terutama dalam fase tidur yang dalam. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam sehari secara konsisten, kadar testosteron Anda bisa turun cukup signifikan bahkan pada usia berapapun. Dan pada usia 50 tahun ke atas, dampaknya terasa jauh lebih nyata. Faktor ketiga, kondisi psikologis dan hubungan. Ini adalah faktor yang sering diabaikan, tapi mungkin yang paling penting. Stres kronis mengaktifkan sistem respons darurat tubuh yang disebut aksis HPA yang memicu produksi kortisol, hormon stres. Kortisol yang tinggi secara konsisten menekan produksi hormon-hormon seksual. Tubuh kita dalam kondisi stres secara biologis memprioritaskan kelangsungan hidup di atas reproduksi. Depresi dan kecemasan sangat erat kaitannya dengan penurunan libido, dan sekali lagi, ada ironi yang serupa. Beberapa jenis antidepresan yang umum digunakan, terutama golongan SSRI, dikenal memiliki efek samping berupa penurunan gairah seksual dan kesulitan mencapai orgasme. Ini bukan berarti Anda harus berhenti minum obat, tapi ini berarti Anda harus mendiskusikannya dengan dokter Anda secara terbuka. Dinamika hubungan juga tidak bisa diabaikan. Konflik yang belum terselesaikan, komunikasi yang buruk, kurangnya intimasi emosional, semua ini bekerja di balik layar menggerogoti kepercayaan diri Anda yang dulu menjadi fondasi kehidupan intim. Faktor keempat, tanda awal yang sering diabaikan. Ada beberapa tanda yang kerap dianggap sepele, tapi sebenarnya adalah sinyal penting dari tubuh Anda. Pada perempuan, rasa tidak nyaman atau nyeri saat berhubungan intim bukan sesuatu yang harus ditolerir. Vagina jerah yang semakin parah bukan sekedar efek usia yang harus diterima. Penurunan gairah yang drastis bukan tanda tidak mencintai pasangan. Kesulitan mencapai orgasme yang sebelumnya tidak ada masalah, ini semua adalah sinyal yang layak dibicarakan dengan dokter. Pada laki-laki, ereksi yang lebih lama tercapai atau sulit dipertahankan, ini bukan kelemahan, tapi informasi medis yang penting. Penurunan energi yang signifikan disertai perubahan suasana hati bisa jadi tanda andropause yang membutuhkan evaluasi. Penurunan massa otot meski pola makan tidak berubah bisa berkaitan dengan penurunan testosteron. Ingat, tubuh kita selalu berkomunikasi. Tugas kita mendengarkannya dan meresponsnya dengan tindakan yang tepat. Izinkan saya berbagi beberapa pengalaman klinis yang sering saya jumpai. Kisah yang sering berulang. Laki-laki, usia 54 tahun. Seorang pasien laki-laki datang kepada saya dengan keluhan utama, kelelahan dan tekanan darah yang tidak terkontrol. Dia tidak menyebut satu pun masalah intim. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan membangun kepercayaan, barulah perlahan ia bercerita bahwa selama 2 tahun terakhir, kehidupan intimnya nyaris tidak ada. Bukan karena tidak ingin, tapi karena takut gagal. Dan ketakutan itu membuatnya lebih memilih menghindar daripada mencoba. Setelah evaluasi lengkap, kami menemukan bahwa kadar testosteronnya rendah, profil lemaknya buruk, dan tekanan darahnya tidak terkontrol. Sebuah kombinasi yang sangat umum saya temui. Dengan penanganan holistik, kontrol tekanan darah yang lebih baik, perubahan gaya hidup, pengelolaan stres, dan dalam kasusnya, terapi hormon yang diawasi ketat, dalam 6 bulan kualitas hidupnya membaik secara signifikan, termasuk kehidupan intimnya. Poin pentingnya, ia datang terlambat 2 tahun. Bayangkan jika ia datang lebih awal. Kisah yang sering berulang. Perempuan usia 51 tahun. Seorang pasien perempuan datang mengeluhkan insomnia dan mudah tersinggung. Dia mengira dirinya hanya stres. Dalam percakapan yang lebih mendalam, ia mengungkapkan bahwa selama 1 tahun terakhir, hubungan dengan suaminya menjadi renggang. Bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena setiap kali mereka mencoba berdekatan secara fisik, ia merasakan ketidaknyamanan yang cukup signifikan. Dan hal itu membuatnya merasa gagal sebagai istri.
Evaluasi menunjukkan bahwa ia berada dalam fase perimenopause dengan kadar estrogen yang turun drastis, disertai atrofi vagina yang cukup jelas. Penanganannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pelumas yang tepat, topikal estrogen dosis rendah yang aman, dan konseling singkat tentang ekspektasi di fase ini. 3 bulan kemudian, ia kembali ke klinik dengan senyum yang berbeda. Bukan hanya kondisi fisiknya yang membaik, tapi hubungannya dengan suaminya pun pulih. Kesalahan umum yang sering dilakukan pasien. Pertama, mencari solusi sendiri tanpa konsultasi. Salah satu hal yang paling sering saya temui adalah pasien, terutama laki-laki, yang mengkonsumsi suplemen atau obat-obatan untuk meningkatkan fungsi seksual tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Di era digital, produk semacam ini mudah sekali diakses. Saya tidak mengatakan semua suplemen berbahaya, tapi beberapa di antaranya mengandung bahan aktif yang berinteraksi dengan obat-obatan yang sudah Anda konsumsi, seperti obat tekanan darah atau pengencer darah, dan bisa menimbulkan efek yang serius. Selain itu, mengkonsumsi obat tanpa mencari tahu penyebab dasarnya, sama seperti mematikan alarm kebakaran tanpa memadamkan apinya. Kedua, menyalahkan diri sendiri atau pasangan. Gangguan kehidupan intim di usia ini sangat jarang sekali disebabkan oleh satu pihak semata. Ini adalah masalah yang berdampak pada kedua pihak dalam hubungan dan paling baik dihadapi bersama-sama, dengan komunikasi yang jujur dan bila perlu dukungan profesional. Ketiga, menunggu sampai masalahnya sangat parah. Semakin dini Anda mencari bantuan, semakin besar kemungkinan kondisi dapat diperbaiki. Ini berlaku untuk hampir semua aspek kesehatan, dan kehidupan intim tidak terkecuali. Mitos kesehatan versus fakta medis. Inilah bagian yang menurut saya sangat penting, karena misinformasi di bidang ini sungguh luar biasa banyaknya. Mitos 1. Di usia 50 ke atas, kehidupan intim memang sudah seharusnya berakhir. Fakta medis, tidak ada batasan usia biologis yang mengakhiri kehidupan intim seseorang. Penelitian justru menunjukkan bahwa aktivitas seksual yang reguler, disesuaikan dengan kemampuan fisik dan kondisi kesehatan, memberikan manfaat kesehatan yang nyata, termasuk menjaga kesehatan kardiovaskular, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kecemasan, dan memperkuat ikatan emosional dengan pasangan. Banyak pasangan di usia 60, 70, bahkan 80 tahun masih menjalani kehidupan intim yang bermakna dan memuaskan. Mitos 2. Disfungsi ereksi hanya masalah psikologis, tidak ada yang perlu diperiksa secara medis. Fakta medis, meski faktor psikologis memang berperan, mayoritas kasus disfungsi ereksi pada laki-laki di atas 40 tahun memiliki komponen fisik yang signifikan, terutama berkaitan dengan fungsi pembuluh darah. Mengabaikan evaluasi medis berarti melewatkan kemungkinan deteksi dini penyakit jantung, diabetes, atau gangguan hormonal. Mitos 3. Kalau perempuan sudah menopause, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejala fisiknya. Fakta medis, ada berbagai pilihan penanganan yang aman dan efektif, mulai dari pelumas dan pelembab vaginal tanpa resep, terapi hormon lokal dosis rendah, terapi hormon sistemik untuk kasus tertentu, hingga teknik non-hormonal seperti pelvic floor therapy, pilihan tergantung pada kondisi kesehatan individu, dan dokter adalah mitra berbaik Anda. Mitos 4. Obat tertentu yang viral di internet pasti aman karena alami atau herbal. Fakta medis, alami tidak otomatis aman. Beberapa herbal memiliki efek farmakologis yang nyata dan bisa berinteraksi dengan obat-obatan medis. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan produk apapun, tidak peduli seberapa alami klaimnya. Sekarang kita sampai pada bagian yang menurut saya paling berharga dari keseluruhan video ini. Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hiburan, saya akan berbagi dengan Anda langkah-langkah konkret yang berdasarkan bukti ilmiah, bukan janji-janji kosong, yang bisa Anda mulai terapkan mulai hari ini untuk menjaga kehidupan intim tetap harmonis di usia 50 ke atas. Pilar pertama, kendalikan kondisi medis yang ada. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, diabetes atau kadar kolesterol yang tinggi, ini adalah prioritas nomor 1. Bukan karena kondisi-kondisi ini langsung menyebabkan masalah intim, meskipun bisa. Tapi karena mengendalikan kondisi-kondisi ini adalah fondasi dari semua aspek kesehatan Anda, termasuk kesehatan seksual. Jika Anda sedang mengkonsumsi obat dan merasa ada efek samping yang mempengaruhi libido atau fungsi seksual, jangan berhenti minum obat tanpa konsultasi.
Bicarakan dengan dokter Anda, karena seringkali ada pilihan obat alternatif yang memberikan kontrol yang sama dengan efek samping yang lebih minimal. Pilar kedua, gerak adalah obat. Saya tidak akan meminta Anda berlari maraton. Saya juga tidak akan meminta Anda ke gym setiap hari. Yang saya minta sangat sederhana, 30 menit aktivitas moderat 5 hari seminggu. Bisa berjalan cepat, bisa bersepeda santai, bisa berenang, bisa senam ringan. Yang penting tubuh bergerak, jantung berdetak lebih kencang dari biasanya, dan keringat keluar. Mengapa ini penting untuk kehidupan intim? Karena olahraga reguler meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, merangsang produksi testosteron secara alami, membebaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres, membantu mempertahankan berat badan yang sehat, dan memperkuat otot-otot dasar panggul yang berperan langsung dalam fungsi seksual dan mencegah inkontinensia. Ada satu latihan khusus yang ingin saya rekomendasikan, latihan Kegel atau latihan otot dasar panggul. Latihan ini sangat bermanfaat bagi laki-laki maupun perempuan. Pada perempuan, latihan Kegel meningkatkan sensasi seksual dan membantu mengatasi vagina kering akibat melemahnya otot-otot di area tersebut. Pada laki-laki, penelitian menunjukkan bahwa latihan Kegel secara reguler dapat membantu memperbaiki fungsi ereksi, bahkan sebanding dengan beberapa obat-obatan dalam kasus tertentu. Caranya sederhana, kencangkan otot yang Anda gunakan untuk menghentikan aliran urin. Tahan 3 detik, lepaskan. Ulangi 10 hingga 15 kali 3 kali sehari. Bisa dilakukan di mana saja, sambil duduk di kantor, menonton televisi, atau bahkan di perjalanan. Pilar ketiga, makan untuk hormonal yang sehat. Diet berperan besar sekali dalam menjaga keseimbangan hormonal. Beberapa nutrisi yang terbukti mendukung kesehatan seksual di usia matang, zinc, ditemukan dalam kacang-kacangan, biji labu dan kerang, penting untuk produksi testosteron. Kekurangan zinc adalah salah satu penyebab penurunan testosteron yang sering diabaikan. Omega 3, dari ikan maut laut, kenari, dan biji flaxseed, menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi peradangan kronis. Magnesium, dari sayuran hijau gelap, coklat hitam dan kacang-kacangan, mendukung kualitas tidur dan keseimbangan hormonal. Vitamin D, yang sebagian besar dari kita defisiensi, berkaitan erat dengan kadar testosteron dan kesehatan sistem reproduksi. Di Indonesia, dengan paparan sinar matahari yang melimpah, sebenarnya kekurangan vitamin D tidak seharusnya terjadi. Tapi gaya hidup yang lebih banyak di dalam ruangan membuat banyak dari kita tetap defisiensi. Perbanyak serat, sayuran berwarna-warni, protein berkualitas dan lemak sehat. Kurangi gula tambahan, makanan ultraproses dan lemak jenuh berlebih. Dan jangan remehkan hidrasi. Dehidrasi ringan yang kronis mempengaruhi energi, konsentrasi, bahkan lubrikasi alami. Pilar keempat, tidur sebagai terapi. Saya tidak bisa menekankan pentingnya hal ini. Tidur 7 hingga 8 jam per malam bukan kemewahan. Ini adalah kebutuhan biologis. Selama tidur, tubuh memproduksi dan mengatur hormon-hormon vital, termasuk testosteron, hormon pertumbuhan, dan kortisol. Jika Anda menderita sleep apnea, yaitu kondisi di mana pernafasan terhenti berulang kali saat tidur, yang sering ditandai dengan mendengur keras dan kelelahan berlebih di siang hari, ini adalah kondisi yang sangat perlu mendapat penanganan medis. Sleep apnea yang tidak ditangani berdampak besar pada kadar testosteron, fungsi kardiovaskular, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Pilar kelima, jaga kesehatan mental dan hubungan. Ini adalah pilar yang bersifat lebih lunak, tapi justru yang sering kali paling menentukan. Kelola stres dengan cara yang sehat. Meditasi. Kita sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini. Dan sebelum kita menutup video ini, izinkan saya merangkum inti dari semua yang telah kita bahas. Karena saya ingin Anda pergi dengan membawa beberapa hal yang benar-benar bisa mengubah sudut pandang dan tindakan Anda. Pertama, perubahan di usia 50 tahun ke atas adalah nyata, dan itu wajar. Penurunan estrogen pada perempuan, penurunan testosteron pada laki-laki, perubahan sirkulasi dan perubahan psikologis, ini semua adalah bagian dari perjalanan hidup. Memahaminya adalah langkah pertama menuju pengelolaan yang bijak. Kedua, tidak semua perubahan harus diterima begitu saja. Banyak gangguan kehidupan intim di usia ini bisa dicegah, dikelola, atau diperbaiki dengan pendekatan yang tepat dan bantuan medis yang sesuai. Ketiga, penyakit kronis yang tidak terkontrol, diabetes,
Hipertensi, dislipidemia adalah musuh tersembunyi kehidupan intim yang harmonis. Mengelola kondisi-kondisi ini adalah investasi terpenting yang bisa Anda lakukan. Keempat, gaya hidup menentukan segalanya. Gerak, tidur, makan, kelola stres, 4 pilar sederhana yang dampaknya sangat besar terhadap kualitas kehidupan intim Anda. Kelima, komunikasi dan keintiman emosional adalah fondasi yang tidak bisa digantikan oleh obat atau suplemen apapun. Jaga hubungan Anda, bicaralah dengan pasangan, jangan biarkan kesunyian menjadi jarak. Keenam, jangan menunggu. Pemeriksaan medis rutin dan konsultasi dini adalah investasi terbaik untuk kualitas hidup di tahun-tahun yang akan datang. Satu hal yang selalu saya katakan kepada pasien saya sebelum mereka meninggalkan ruang konsultasi, usia hanyalah angka, yang menentukan kualitas hidup Anda adalah keputusan yang Anda buat setiap harinya. Kehidupan intim yang harmonis di usia 50 ke atas bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja kepada yang beruntung. Ini adalah hasil dari kesadaran, dari pengetahuan, dari keberanian untuk bertanya, dari komitmen untuk menjaga tubuh dan hubungan Anda dengan penuh perhatian. Dan Anda sudah mengambil langkah pertama itu dengan menyaksikan video ini sampai sejauh ini. Itu bukan hal kecil, saya menghargainya. Mulai hari ini, ada 3 hal sederhana yang bisa langsung Anda lakukan. 1. Jadwalkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dalam 30 hari ke depan jika Anda belum melakukannya dalam 1 tahun terakhir. 2. Mulai aktivitas fisik ringan 30 menit sehari 5 kali seminggu, mulai dari hari ini, bukan besok. 3. Sisihkan waktu untuk berbicara jujur dengan pasangan Anda, bukan tentang masalah, tapi tentang bagaimana Anda ingin bersama-sama menjaga kualitas hidup kalian ke depannya. 3 langkah, 1 bulan, Anda akan merasakan perbedaannya. Memasuki usia 50 tahun ke atas bukan berarti Anda sedang menuju akhir dari sebuah cerita yang indah. Justru sebaliknya, ini adalah awan dari babak baru, di mana kebijaksanaan, pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang diri sendiri bisa menjadi bekal yang jauh lebih berharga dari apapun yang pernah Anda miliki di usia muda. Kehidupan intim yang harmonis di usia ini bukan mimpi, bukan kemewahan. Ini adalah hak Anda. Sebagai manusia, sebagai pasangan, sebagai individu yang berhak atas kualitas hidup yang penuh dan bermakna. Dan saya percaya sepenuhnya bahwa dengan pengetahuan yang benar, keberanian untuk bertindak, dan dukungan yang tepat, Anda bisa meraihnya. Jika video ini memberikan manfaat bagi Anda, ada hal sederhana yang bisa Anda lakukan. Tekan tombol like agar lebih banyak orang yang membutuhkan informasi ini bisa menemukannya. Subscribe ke channel Sehat Menuju Senja, karena kami akan terus hadir dengan konten edukasi kesehatan yang mendalam, jujur, dan berbasis pengalaman klinis nyata. Bagikan video ini kepada pasangan Anda, kepada sahabat Anda, kepada saudara Anda yang mungkin diam-diam sedang membutuhkan informasi ini, tapi tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar. Saya membaca setiap komentar, dan pertanyaan Anda mungkin akan menjadi topik video berikutnya. Karena di Sehat Menuju Senja, kami percaya bahwa kesehatan bukan hanya tentang panjangnya usia, tapi tentang dalamnya makna yang kita rajut di setiap harinya. Di video berikutnya, kita akan membahas topik yang tidak kalah penting dan sering diabaikan. Mengelola kolesterol di usia 50++, fakta yang sering disalahpahami dan strategi yang benar-benar bekerja. Karena kolesterol dan kesehatan seksual ternyata lebih terhubung dari yang banyak orang kira, dan kami akan membahasnya secara mendalam, jelas, dan tuntas. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan Anda, jaga hubungan Anda, jaga diri Anda. Karena Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kualitas hidup Anda sendiri, dan Anda sudah membuktikannya hari ini dengan memilih untuk belajar. Salam sehat, dari Sehat Menuju Senja.